seorang pemikir berbagi, kematian. Satu kata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang begitu dalam dan menakutkan bagi banyak orang. Hampir setiap manusia, di suatu titik dalam hidupnya, pernah merenungkan tentang kematian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita tahu bahwa suatu saat nanti, kita akan menutup mata untuk terakhir kalinya. Kita tahu bahwa semua yang hidup, pada akhirnya akan kembali ke tanah, menjadi debu, atau bahkan lenyap begitu saja. Tapi, meskipun kita tahu hal itu pasti terjadi, kenapa ya? Kita masih merasa takut? Kita takut mati bukan hanya karena kita tahu hidup ini akan berakhir, tapi karena kita belum tahu apa yang sebenarnya menanti setelahnya. Kita juga takut karena merasa belum siap. Belum cukup hidup, belum sempat membahagiakan orang tua, belum sempat meminta maaf pada orang yang pernah kita sakiti, atau bahkan belum sempat mencintai dan dicintai sepenuhnya. Ketakutan akan kematian seringkali muncul dalam diam, dalam kesendirian, di malam hari saat lampu sudah padam, ketika tidak ada suara kecuali suara napas kita sendiri. Momen seperti itulah yang membuat kita bertanya, kalau suatu hari nanti aku mati, apa yang akan terjadi padaku? Dan dari situlah, muncul rasa cemas yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang belum selesai dalam hidup kita. Pertama, ketakutan karena yang tidak diketahui. Salah satu alasan paling mendasar kenapa kita takut mati adalah karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Kematian adalah batas antara yang kita kenal, dunia ini, dengan sesuatu yang sepenuhnya asing. Manusia, secara alami, cenderung takut pada hal yang tidak bisa mereka pahami atau kendalikan. Bayangkan kita berdiri di tepi jurang yang dalam dan gelap. Kita tidak tahu seberapa dalam jurang itu, apakah ada dasar di bawah sana, atau apakah kita akan terus jatuh tanpa henti. Itulah kematian bagi banyak orang, jurang yang misterius dan menakutkan. Apakah setelah mati kita akan masuk surga? Atau neraka? Atau justru tidak ada apa-apa? Hanya kehampaan? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita gelisah. Karena selama kita hidup, kita terbiasa memiliki kendali. Kita bisa memilih, menghindar, menyesuaikan. Tapi terhadap kematian, kita tidak punya kuasa apapun. Ia datang kapan saja, tanpa bisa dinegosiasi. Misteri inilah yang membuat sebagian orang merasa tidak nyaman, bahkan panik. Ketidaktahuan ini lebih menyakitkan daripada kepastian tentang penderitaan, karena setidaknya penderitaan bisa dipersiapkan, sementara ketidakpastian hanya bisa diterima atau ditakuti. Kedua, ketakutan kehilangan. Selain karena misteri yang menyelimutinya, kita juga takut mati karena kita takut kehilangan. Kita tahu bahwa kematian berarti harus meninggalkan segalanya yang kita cintai dan bangun selama hidup. Rumah, keluarga, teman, kenangan indah, bahkan tubuh kita sendiri, semuanya akan lenyap. Dan pikiran tentang kehilangan itu bisa terasa menyakitkan, bahkan saat kita masih hidup. Bayangkan seseorang yang telah berjuang bertahun-tahun membangun kehidupannya, menyusun masa depan, menciptakan karya, membentuk keluarga. Lalu tiba-tiba, semua itu bisa hilang dalam sekejap karena satu hal, kematian. Tidak peduli seberapa keras kita mencintai hidup, kematian tetap akan datang untuk mengambilnya. Dan justru karena kita mencintainya, kita takut kehilangannya. Lebih dari itu, kita juga takut akan dilupakan. Kita bertanya-tanya, apakah orang akan mengingat kita? Apakah warisan kita akan bertahan? Ketakutan ini muncul bukan karena kita sombong, tapi karena kita ingin hidup kita memiliki makna. Kita ingin keberadaan kita berarti, dan kita takut mati sebelum sempat memberi dampak pada dunia. Ketiga, refleksi filosofi. Filsuf-filsuf besar dari berbagai zaman telah memikirkan soal kematian, dan sebagian dari mereka justru mengajak kita untuk tidak takut. Salah satunya adalah Epicurus, filsuf Yunani kuno, yang terkenal dengan kalimatnya, kematian bukanlah apa-apa bagi kita, karena selama kita ada, kematian tidak hadir, dan ketika kematian hadir, kita tidak lagi ada. Menurut Epicurus, kita tidak perlu takut mati, karena saat kematian datang, kesadaran kita pun berakhir. Kita tidak akan merasakan apapun, jadi tidak ada alasan untuk merasa takut. Filosofi ini mencoba menenangkan hati manusia, mengajak kita menerima kematian seperti tidur yang sangat dalam, tanpa mimpi. Di sisi lain, Stokisme, ajaran filsafat dari Roma, juga mengajarkan bahwa kematian adalah bagian dari hukum alam. Para Stoik percaya bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita terhadap apa yang terjadi. Maka, daripada takut mati, mereka memilih untuk hidup dengan penuh integritas, seolah setiap hari adalah yang terakhir. Filsafat tidak menawarkan jawaban pasti tentang apa yang terjadi setelah mati, tapi ia memberi kita cara pandang baru,
bahwa mungkin ketakutan itu tidak mutlak harus dimiliki. Bahwa mungkin, menerima dan memahami kematian justru bisa membuat kita lebih damai. Keempat, bagaimana menghadapinya? Lalu, jika ketakutan terhadap kematian adalah bagian alami dari hidup, bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Haruskah kita menghindar, atau justru menghadapi dan memeluknya? Satu hal yang bisa kita lakukan adalah belajar menerima bahwa hidup memang terbatas. Justru karena terbatas, hidup ini menjadi berharga. Bayangkan jika kita hidup selamanya, apakah kita akan menghargai setiap detik yang kita miliki? Atau justru menunda segala hal penting karena merasa waktu tak pernah habis? Ketika kita sadar bahwa waktu kita terbatas, kita mulai memberi makna pada hal-hal kecil. Tawa anak-anak kita, pelukan dari orang tua, bahkan aroma kopi di pagi hari. Kita mulai sadar bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita menjalaninya. Sebagian orang menemukan kedamaian lewat agama, sebagian melalui meditasi, dan sebagian lainnya dengan karya atau pelayanan bagi sesama. Intinya, dengan menyadari bahwa kematian adalah bagian dari hidup, kita bisa memilih untuk menjalani hari-hari kita dengan lebih sadar, lebih utuh. Karena pada akhirnya, bukan tentang bagaimana kita mati, tapi bagaimana kita hidup sebelum hari itu tiba. Jadi, teman-teman, takut mati adalah sesuatu yang manusiawi. Bahkan mungkin, itu adalah bagian dari naluri bertahan hidup yang ditanamkan alam kepada kita. Tapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Jangan biarkan bayangan tentang akhir justru mengaburkan keindahan hari ini. Hidup ini seperti sebuah buku. Kita tahu bahwa setiap buku pasti ada halaman terakhirnya. Tapi bukan berarti kita tidak menikmati setiap bab yang sedang kita baca. Nikmatilah setiap kata, setiap cerita, setiap detik dalam hidupmu. Karena itulah yang akan membuat akhir cerita kita layak dikenang. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Jika kamu merasa video ini punya makna, jangan ragu untuk menekan like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tetaplah berpikir, tetaplah merasa. Karena disitulah letak hakikat kita sebagai manusia.